Menakutkan ya, itu rasanya yang bisa mewakili dari video atau gambar-gambar mengenai badai Aida yang kini terjadi di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Bahkan, peneliti badai dari University of Miami mengatakan jika bencana yang ditimbulkan oleh Aida ini berpotensi lebih besar dibandingkan Katrina yang terjadi tahun 2005 lalu. Dan untuk mengetahui situasi langsungnya bergabung bersama kami, ada produser lapangan CNN Indonesia, ada Azalea Pinata di Macomb, Illinois, Amerika Serikat. Lea, selamat malam waktu Jakarta. Selamat pagi waktu Amerika Serikat. Halo, Lea saat ini berada di mana tepatnya dan bagaimana situasi terakhir di sana terkait dengan dampak terjangan badai Aida? Di lokasi saya berada saat ini sebenarnya cukup jauh dari negara-negara bagian yang terdampak oleh badai Ida sendiri, karena sebenarnya untuk dari New York menuju ke tempat saya membutuhkan waktu sekitar 3 jam menggunakan 2 jam setengah menggunakan pesawat, dan juga harus ke kota besar terdekat yaitu yang ada di Chicago dan membutuhkan 3 jam waktu tambahan untuk naik kereta dari New York menuju ke tempat saya saat ini. Tapi mendengarkan dari kisah-kisah teman yang ada di New York City atau Louisiana, Baton Rouge, untuk kondisi saat ini semuanya sudah cukup lebih baik daripada awal ketika badai Aida sendiri baru saja menerjang. Sebenarnya untuk badai Aida sendiri sudah diketahui sejak beberapa hari sebelumnya, dan warga National Weather Service di sini sudah memberikan informasi dari beberapa hari sebelumnya, karena seperti yang saya pelajari dari perbincangan saya dengan Edgar Rodriguez, salah satu bagian dari pemerintahan lokal di tempat saya tinggal saat ini yang untuk mengatasi bencana dan juga cuaca, dia mengatakan bahwa ada dua macam jenis badai yang ada di Amerika yang dikategorikan, yaitu salah pertama adalah Hurricane Ida yang baru saja menerjang Louisiana hingga mengarah ke arah timur laut Amerika Serikat, itu, dan juga ada tornado. Bedanya sendiri adalah kalau tornado dia hanya membawa angin, sedangkan kalau badai Aida sendiri dia juga membawa angin, membawa air, dan untuk mata perputaran dari angin sendiri itu lebih besar daripada sebatas tornado. Tornado hanya terjadi sekitar beberapa jam saja, sedangkan untuk badai Aida ini bisa berlangsung sampai lama sekali. Nah, untuk daerah pertama yang terkena seperti pertama kali yang sebenarnya asal dari badai Aida sendiri ini dari laut-laut di Karibia, yaitu di sekitaran Amerika Serikat, yang kemudian menghantam dan trajektorinya atau jalurnya itu sudah terjadi oleh National Weather Service, karena memang sebenarnya di Amerika Serikat sendiri ada empat musim kan, ada musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur, tapi ternyata ketika berada di sini ada satu musim tambahan lagi, yaitu musim badai yang selalu diprediksikan terjadi di sekitar bulan April sampai Oktober. Okay. Nah, untuk trajektori sendiri dari badai Aida sendiri ini tuh dari Caribbean Island, kemudian menuju ke Louisiana, Virginia, Maryland, ke arah Tri-State, yaitu semakin ke arah timur laut, semakin ke utara. Dan tentu saja kekuatan dari badai ini karena dia terus bergerak kan, jadi dia akan semakin berkurang. Sehingga untuk yang pertama kali kena Louisiana, ketika baru nyampe ke mainland Amerika Serikat, itu dia masih berkekuatan sebagai kategori 4, yaitu yang paling buruk. Karena ada 4 kategori 1, 2, 3, 4, dan kemudian ada juga kategori badai tropis. Nah, ketika sampai ke arah timur laut utara, yaitu seperti yang mengenai New Jersey, New York, Pennsylvania, Connecticut, yang video-videonya sedang berputar banyak sekali di sosial media, yaitu subway tenggelam dan sebagainya. Ketika sampai ke sana, dia sudah cukup lemah dan sudah dikategorikan sebagai badai tropis. Okay. Cuma memang sebenarnya meskipun sudah diberitahu sebelumnya dari kondisi sudah cukup membaik, jadi pemerintah lokal dan juga pemerintah federal sudah cukup siap untuk mengatasi akan adanya badai Aida sendiri yang datang. Karena memang untuk sistem cuaca sendiri di sini cukup bagus, dan setiap hari warga-warga di Amerika Serikat selalu mengecek kondisi cuaca sebelum mereka keluar dari rumah masing-masing. Dan juga ada message alert atau email alert soal itu.
Tapi kalau kita berbicara soal message alert dan tanda-tanda lainnya, kalau kita ketahui akhir Agustus badai Aida ini menerjang Louisiana. Jaraknya sangat jauh ya, kita tahu dari Louisiana ke New York aja 2.000 km kira-kira. Tapi dalam waktu cepat dari akhir Agustus sampai dengan sekarang dampak tersebut dirasakan juga oleh warga New York. Sebelumnya ada peringatan nggak sih untuk negara-negara bagian di pesisir timur maksud saya, ada peringatan lewat sosial media kah, langsung kepada masyarakat kah? Ya, untuk National Weather Service sendiri di Amerika Serikat untuk mengetahui akan adanya badai yang akan menerjang suatu daerah, itu mereka sudah bisa memprediksikan sekitar beberapa hari sebelumnya, sehingga alert pengetahuan untuk evakuasi pun sudah dikeluarkan sejak beberapa hari sebelum badai Ida sampai ke dataran utama Amerika Serikat. Bahkan namun ketika sampai di area New York, ada National Weather Service menambahkan satu lagi peringatan, yaitu akan adanya banjir bandang, karena ternyata cukup mengejutkan bahwa badai yang ketika nyampe Louisiana yang pada hari Minggu siang itu baru mulai mengenai Louisiana, dan dengan kategori badai nomor 4, kemudian sudah berjalan ke arah timur laut utara menuju ke Tri-State itu tadi, New York, negara bagian New York dan sekitarnya. Ternyata badai yang sudah melemah menjadi badai tropis ini masih membawa debit air begitu banyaknya. Dan itu diprediksikan karena adanya perubahan iklim yang saat ini. Dan memang bagi National Weather Service di sini mereka melihat adanya anomali sedikit karena akibat perubahan iklim yang nyata adanya, terkadang untuk estimasi waktu yang akan datangnya dari badai Aida sendiri hampir saja agak sulit diprediksi karena keadaan cuaca yang semakin aneh. Dan ini merupakan untuk orang Louisiana ini merupakan badai. Lea, terakhir karena durasi terbatas, kita ingin tahu proses evakuasinya seperti apa. Informasi yang Anda dapatkan di wilayah Illinois, mungkin dari negara-negara bagian sekitar, salah satunya New York. Apakah KJRI memberikan informasi mengenai evakuasi dari korban atau warga negara Indonesia yang terdampak untuk membantu pemulihan trauma ataupun materi di sana? Untuk sampai saat ini yang bisa saya hubungi adalah KJRI yang berada di New York, dan untungnya saja tidak ada korban jiwa dari warga Indonesia. Namun meskipun masih ada korban material yang ada di New York dan juga di New York sendiri ada korban material karena ada banjir sehingga apartemen-apartemen mereka harus mengungsi ke tempat-tempat sekitar. Nah, untuk KJRI sendiri seperti kemarin selama Kamis itu banyak perkantoran dan sekolah yang tutup, KJRI sendiri tetap terbuka dan juga hotline yang ada ini ditampilkan di KJRI semua masih bisa dihubungi untuk membantu dengan cepat warga Indonesia membutuhkan bantuan. Dan apalagi ketika tinggal di luar negeri, komunitas diaspora Indonesia sendiri cukup kuat, meskipun misalnya tidak menemukan atau susah untuk melakukan evakuasi sendiri, bisa saja memberikan tinggal mengontak saja jejaring diaspora Indonesia yang berada di Amerika Serikat untuk membantu melakukan evakuasi dan menyelamatkan diri dari badai Aida yang menerjang begitu banyak negara bagian. Komunitas yang solid harus saling bantu sesama warga Indonesia. Lea, sehat selalu di sana. Kabarkan kami jika ada informasi mengenai badai Aida di wilayah Anda. Terima kasih banyak Azalea Pinata, produser lapangan CNN Indonesia.